Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional yang ke-15 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu pemirsa yang ada di seluruh Nusantara dan juga keluarga besar Yamari yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Jumpa kembali dengan kami Yamari Online yang ke-15. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini. Kita akan muliakan Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 9, 21 dan 23 yang demikian bunyinya. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Evangelis Lasma Sianturi dari Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saya Lasma Sianturi, perwakilan dari MAHEM Yamari Semarang, menyapa seluruh mitra, sahabat dan keluarga besar Yamari seluruh Indonesia. Saya membagikan tentang kesaksian hidup pribadi saya sendiri. Panggilan saya adalah seorang misionaris yang Tuhan panggil untuk saya pergi dan lakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saya. Kalau mau dibilang, di masa pandemik ini saya sudah memasuki bulan yang ke-7. Di angka bulan yang ke-7 adalah bulan yang titik-titik rawan. Bagaimana lihat situasi pandemi COVID-19 ini kok ya belum berhenti juga. Tapi karena saya punya panggilan sebagai evangelis, saya datang keluar masuk rumah sakit.
Saya pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Saya lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap pelayanan saya pribadi. Saya tekankan buat setiap para sahabat, mitra di seluruh Indonesia dari MAHM Yamari, saya perkatakan, jangan takut dan jangan khawatir. Sedikit contoh kesaksian ya buat keluarga saya pribadi. Adik saya laki-laki yang posisi ada di Bali. Saya ini 8 bersaudara, itu anak yang kelima dari 8 bersaudara laki-laki. Hari itu dia bertelepon ke atas pribadi saya. Kak, gimana? Tadi ada anak buahku datang ke kantor. Sementara dia terdeteksi kena COVID-19. Terus saya bilang begini, hei, jangan takut. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, ada tanda darah dahi di atas dahimu. Itu tidak akan pernah menimpa dalam setiap kehidupan kamu. Jujur, secara pribadi, iman di akhir zaman ini gak gampang untuk kita mempertaruhkan di hadapan Tuhan. Ya kan? Ketakutan, kekhawatiran, apalagi kalau mau dilihat situasi, ya kan? Semakin tidak jelas keadaan dunia. Contoh, pesawat airline, ya kan? Merumahkan 3.000 karyawan seluruh Indonesia. Tapi kalau kita tahu dan kita yakin dan percaya, kalau Tuhan yang saya sembah, sahabat mitra sembah, paham? Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Dia selalu membuat masa depan ke depan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Boleh dunia mengalami resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan harus alami namanya kehidupan resepsi. Saya secara pribadi, kehidupan saya melayani Tuhan. Masalah penghidupan saya Tuhan yang menyediakan. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti, baik masalah pangan maupun masalah yang lain-lainnya. Karena saya tahu, seperti Filipi katakan apa? Allahku kan memenuhi seluruh kebutuhan dan keperluannya. Di dalam memenuhi setiap kebutuhan keperluannya, Tuhan lihat sikap hati kita. Bergantung enggak kepada Tuhan? Respon kita dalam posisi begini, marah enggak kepada Tuhan? Nah, inilah yang menentukan bagaimana terobosan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan ini. Anak-anak Tuhan loh. Saya tekankan buat para sahabat mitra Yamari dimanapun kalian berada. Kita sehati sepakat di hadapan Tuhan. Biar kondisi keadaan yang mencekam, kondisi sekarang ini tidak membuat kita ketakutan, tetapi harus membuat kita punya sukacita di dalam Tuhan. Seperti lagunya apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walau kadang-kala tidak mengerti sebelum dan sesudah pandemik. Tapi kita lihat terobosan, keajaiban Tuhan pasti terjadi. Biar para sahabat mitra Yamari dimanapun berada, saya berkata, biarlah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, kalian mengalami berlimpah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. God bless you. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra dari GKI Kayu Putih. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Engkau beserta. Maka kuat roh dan jiwaku
Shalom sahabat-sahabat Yamari dan pemirsa di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Hari ini sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan mohon Roh Kudus menjelaskan pada kita semua yang akan kita renungkan hari ini. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami terpisah satu sama lain, tapi di dalam roh kami tahu Tuhan satukan kami. Kami rindu pada saat seperti ini Tuhan, bukan hanya kami mengerti firman Tuhan, tapi menikmati, kami dihiburkan, diubahkan, sehingga kami akan melangkah di dalam perjalanan hidup kami, berbeda dari orang lain, dan orang mengenal bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan kami sedang belajar, dan kami sungguh-sungguh belajar berserah, bersyukur lebih penuh, sehingga orang-orang terinspirasi untuk apa yang mereka lihat. Bapak, tolonglah kami karena kami semua membutuhkan jamahan Tuhan, supaya di hati kami ada ruang untuk mendengarkan suara-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami mohon karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikianlah firman Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan katanya berbahagia, apalagi melakukannya dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, ada yang mengatakan hidup ini adalah satu perjalanan. Pernah nggak di dalam perjalanan hidup ini mendadak kita terintang mendapatkan apa yang sudah lama kita kejar dan kita cita-citakan? Pernahkah di dalam perjalanan hidup ini Anda harus berhenti? Anda mungkin harus memikirkan ulang semuanya. Bayangkan kalau pada saat ini ada di tengah kita yang sudah kumpulkan uang sekian tahun dengan susah payah karena kita tidak punya banyak untuk menyekolahkan anak kita ke sekolah yang terbaik. Lalu anak itu diterima karena memang anak itu pintar. Tetapi dengan adanya pandemi itu, semua jadi bubar jalan. Terintang, terhalang. Dia harus menunggu mungkin baru tahun depan bisa sekolah. Bayangkan perasaan kita sebagai orang tua. Bayangkan perasaan si anak. Bagaimana dengan orang yang sudah mau menikah, sudah menyiapkan segala sesuatu. Ternyata terjadilah pandemi ini. Terpaksa ditata ulang, dipindahkan tanggal pernikahannya ke tahun depan barangkali. Yang memulai satu perusahaan, yang dalam pekerjaan baru. Mungkin ada juga orang sudah diterima pekerjaan yang sudah dia inginkan, dalam nama Tuhan sudah diminta, tetapi ternyata perusahaan mengatakan sorry, kami tidak bisa memulai menggaji Anda sekarang, bisa tunggu dulu sebentar. Saudara, dalam perjalanan kehidupan terintang, terhalang bukan hal yang langka. Anda pasti pernah pengalaman itu dan saya juga alami. Problemnya bagaimana kita berespon terhadap hal itu. Bagaimana kita menanggapi hal itu. Tapi ini bukan cuma persoalan kita, saudaraku. Rasul Paulus, Silas, Timotius juga pernah alami itu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan ini perjalanan kedua Paulus. Perjalanan pertama adalah dia pergi ke tempat-tempat itu dan mendirikan banyak gereja. Kalau sekarang pos PI, pos begini, banyak orang bersekutu dan percaya Kristus.
buah daripada kehadiran dan pekerjaannya. Karena itu dalam perjalanan kedua sangat masuk akal Paulus akan mengunjungi mereka, menguatkan mereka, memonitor keadaan mereka, serta membangun mereka kembali. Masuk akal dan memang mestinya begitu. Tapi saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan di dalam pasal 16 ayat 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara bayangkan ya, masuk akal untuk Paulus mengunjungi orang-orang itu kembali, membangun mereka, memuridkan mereka. Masuk akal. Dia sudah berhasil satu lingkup, sekarang mengulang ke sana, memperkuat lingkup itu sebelum pergi ke tempat yang lain. Masuk akal. Dan ini perjalanan yang ada resikonya tentunya. Ada orang-orang yang tidak suka. Tadinya dia seorang yang ngerti Taurat, orang-orang Yahudi yang terkenal, sekarang bicaranya Yesus terus. Nah, saudaraku, tapi apa yang baik itu, dan dia berangkat itu dengan restu dari jemaat Yerusalem, bahkan membawa berita hasil keputusan mereka bersama tentang rencana Tuhan dan lain-lain. Dan di situ mereka terhalang, dicegah memberitakan Injil di Asia. Lalu setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, itu agak ke utara. Tapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Saudaraku, bayangkan perasaan Paulus dan teman-teman. Saya melakukan yang baik buat Tuhan. Saya sudah minta tanda dari Tuhan. Saya didukung saudara-saudara. Ini bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kenapa Tuhan justru menghalangi apa yang baik dan masuk akal? Mungkin pertanyaan itu juga sedang dialami Anda, saya, atau orang lain. Di tengah masa seperti sekarang. Sudah 6 bulan kita dalam keadaan tidak tentu, bukan? Tidak tahu kapan harus memulai kembali hal yang kita cita-citakan, kapan kita harus bikin ini dan itu. Banyak hal yang tidak jelas buat kita. Yang satu mengatakan vaksin sudah siap dipakai. Muncullah seorang dokter berkata dari Amerika, bikin vaksin sampai aman tuh bisa 4 tahun. Kalau coba vaksin yang belum 100% aman, kasih ke orang yang sehat, malah bisa menimbulkan sakit. Nah, loh, kita bingung. Dan seterusnya, selalu ada berita-berita yang saling bertentangan. Dan banyak hal kita harus berhenti, terintang. Oke lah, kalau pekerjaan kita ini pekerjaan, tapi bagaimana kalau pelayanan? Bagaimana kalau orang mau masuk sekolah teologi tertahan, padahal dia sudah berjuang untuk dapatkan itu? Saudaraku, kenyataan hidup tidak berjalan maunya kita seringkali. Kenyataan bahkan Tuhan bisa menghalangi dan merintangi. Biasanya kalau itu terjadi, kita bisa kecewa, pahit, marah, mempertanyakan banyak hal. Tapi apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini, baik Paulus, Silas, dan Timotius tidak mengungkapkan hal itu, tidak tercatat ini. Mereka hanya ikut saja. Ini nggak bisa, ya sudah terus, ini nggak. Akhirnya tibalah mereka di Troas. Tidak pernah ada pikiran sebelumnya, tidak masuk akal untuk berada di kota di pinggir pantai itu. Untuk apa? Jadi cerita itu begitu cepat, lalu berhenti di situ. Seakan-akan ada banyak kekosongan yang tidak cerita. Perjalanan itu, saudaraku, sekitar 1000 km berjalan kaki, bisa membayangkan nggak? Ataupun kalau naik kuda 1000 km lah. Dan tibalah di sana. 1000 km perjalanan, dan apa yang mereka lakukan hanya dicatat tidak lebih dari 2-3 ayat. Dan disinilah letak klimaksnya. Di dalam ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara-saudaraku, biasanya kalau kita diminta tolong oleh orang dan kita dalam kondisi yang tidak menentu atau lagi susah, sedang menghemat, ya satu mungkin mau, satu lagi. Nanti lama-lama kecenderungan kita berkata, bukan aku tidak mau nolong kamu. Problemnya aku juga lagi susah nih. Aku juga sedang dalam kondisi terbatas. Aku bukannya nggak mau nih, nggak bisa. Mungkin Paulus dalam penglihatan itu, kalau datang malaikat gampang. Kalau penglihatannya sinar mungkin. Tapi ini manusia yang tolong saya.
nyebrang kemari. Saudara-saudaraku, dia sendiri lagi galau mau kemana selanjutnya barangkali. Tidak jelas mesti bikin apa. Kenapa Tuhan merintangi tidak tahu. Lalu ada orang minta tolong. Kalau saya jadi Paulus akan berkata, aku tolong tapi tidak sekarang ya. Saya lagi belum selesai dengan urusan saya. Ada yang belum jelas buat saya. Tapi firman Tuhan berkata hal yang paling menarik. Ayat 10 mengatakan, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami. Cerita itu sebelumnya adalah semacam urutan narasi tentang perjalanan Paulus, Silas, dan Timotius. Sebelumnya tentang mungkin Barnabas dan sebagainya. Tapi di sini muncul kata kami. Kenapa? Ada yang mengatakan ini karena sekarang disitulah Lukas mulai ikut bersama mereka. Lukas yang menuliskan kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Rasul. Ada yang mengatakan para ahli, ini bukan. Ini mau menunjukkan apa yang mereka lakukan begitu penting, dan ini dikatakan kami adalah sebagai saksi, kesaksian dari penulis bahwa ini bukannya hal yang ece-ece, tapi benar-benar hal penting dan saya lihat sendiri. Tapi ada tafsiran lain yang lebih mendalam, yang mungkin hari ini kita mau dengar apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, saya selalu berpikir kalau apa yang kita sedang kejar terintang, terhalang, jadi serba tidak pasti dan susah. Paulus berangkat begitu jauh pasti punya hitungan biayanya berapa. Sekarang jalan lebih jauh lagi, mungkin dana sudah habis. Mungkin dia dalam kondisi tidak tahu mesti bikin apa. Tetapi biasanya dalam kondisi itu kita mulai bertanya, Tuhan ini saya salah paham gak sih mana yang maksudmu? Apakah saya salah baca maksudmu? Apakah saya keliru? Atau ada satu yang salah pada diri saya sehingga ini terintang? Ataukah saya teman seperjalanan saya yang salah? Biasanya kalau sesuatu tidak berjalan menurut maunya kita, ada yang kita salahkan, diri kita, orang lain, bahkan mungkin Tuhan. Ya. Tapi yang paling menarik di ayat itu dikatakan, kami menyimpulkan Roh Kudus bicara suruh kami menyeberang mengabarkan Injil. Kami. Artinya apa? Saudaraku, artinya di dalam kondisi seperti itu, kesulitan itu tidak dipikul oleh Paulus sendiri. Dia share, dia bagikan. Musuh terbesar keadaan tidak menentu seperti masa pandemi ini. Musuh terbesar kalau kondisi kita terintang. Musuh terbesar kalau kita terhalang, kalau kita mungkin terputus dari apa yang kita inginkan, adalah kita merasa sendiri. Kalau Anda mencita-citakan sesuatu, Anda merancang sesuatu, Anda yang tinggal menggapai dan tidak dapat, lalu gagal, seringkali itu tidak bisa cerita sama orang, kita merasa sendirian. Ayo jujur saja, berapa di antara Anda tidak merasa begitu? Saya punya banyak teman, tapi pada saat ini kok yang biasanya 1 minggu bisa 2 kali WA, paling sekali. Ini ada yang 1 bulan nggak WA. Tumben. Ada apa? Ada sesuatu yang selalu biasa telepon, hilang. Teman-teman repot dengan dirinya sendiri-sendiri. Dan pada saat itu kadang-kadang terus merasa, iya ya, di dalam kesusahan betul-betul sendiri kita ya. Baru ketahuan siapa yang teman sejati dan teman asal jadi. Tapi firman Tuhan berkata, di tengah keadaan tidak pasti, di tengah jalanan terintang dan ada panggilan baru, Paulus tidak sendiri karena dia dan teman-temannya mencari kehendak Tuhan. Inilah cara kita mengatasi perjalanan terintang. Jangan merasa sendiri. Raihlah tangan anak-anak Tuhan yang sama-sama mencintai dia. 2-3 orang. Cari kehendaknya. Cari suaranya lebih lanjut. Padahal Paulus pemimpin, Paulus yang merekrut, Paulus yang menjadi prakarsa, tapi tidak. Bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Itu pertama. Itu makna dari cerita ini. Jangan pernah merasa sendiri di dalam keadaan yang tidak kita sukai, yang tidak menyenangkan, ketika Tuhan merintangi dan lain-lain. Tapi yang kedua, mengapa Tuhan merintangi? Ini kan baik. Yang paling penting di dalam hal ini, saudara, yang paling penting adalah ketika hal ini terjadi, sebenarnya adalah Tuhan
ingin mereka tidak hanya bermain di Asia kecil yang memang masuk akal. Kalau waktu itu apa yang menurut hikmat mereka, cita-cita mereka, keinginan mereka tercapai, agama Kristen, iman percaya Kristen hanya berhenti sampai maksimum Turki. Tuhan memberi rintangan itu karena Tuhan ingin mereka belajar menerobos batas-batas pikiran mereka, melintas batas, pergi ke tempat yang tidak terbayangkan. Tidak mudah, saudara. Pergi ke suku yang lain, budaya yang lain, yang mereka tidak siap. Mereka tidak siap. Paulus tidak rencana begitu jauh. Mungkin dana tidak siap, pikiran tidak siap, tidak tahu budayanya. Tapi Tuhan memaksa mereka. Ini jeda, ini rintangan nih, karena aku ingin kau belajar melintas daripada batas-batas biasa yang kau pasang di kepalamu. Batas-batas yang kau percaya bisa kau ambil, aku memberikan tanda padamu. Bongkar itu, pagar itu, karena kau bisa bermain di tempat yang lebih luas. Dan memang akhirnya mereka berada di Makedonia, Filipi, Injil diterima, Eropa menjadi Kristen karena mereka. Dari Eropa ke seluruh dunia juga. Saudara, luar biasa itu ya. Kalau hanya pada mereka, kesimpulan saya cuma satu, kalau Tuhan merintangi hidup Anda dan saya. Karena Tuhan menyiapkan perjalanan yang lebih jauh, yang lebih besar, lebih indah, lebih menantang. Banyak susahnya tapi. Itu yang dialami si Paulus kan. Ada penjara dan segala macam. Tetapi itulah, seakan-akan Tuhan mengatakan melalui rintangan itu, aku punya rencana jauh lebih besar daripada yang kau pikirkan mengenai dirimu, anakmu, keluargamu, orang tuamu, gerejamu, bangsamu. Lebih besar dari yang kau pikirkan. Kesimpulan saudaraku, ketika Tuhan merintangi, sebenarnya Tuhan menyiapkan anugerah yang tidak pernah kita bayangkan. Anugerahnya dua. Pertama, kita diubah. Menjadi orang Kristen setelah percaya Tuhan Yesus, dibaptis, lalu berhenti begitu saja, karakter tidak berubah, komitmen tidak berubah, kemampuan kerja, kebiasaan tidak berubah, dampak tidak berubah. Kita mengecilkan Roh Kudus yang berperan, karena Roh Kudus itu adalah memang roh yang ada di dalam diri kita untuk mengubah kita supaya kita makin selaras dengan pemikiran Tuhan. Apa yang kita lihat seperti yang Tuhan ingin kita lihat, apa yang kita terobos seperti yang Tuhan inginkan, apa yang kita lakukan lebih dari itu. Saudaraku, rintangan-rintangan itu adalah alat Tuhan untuk mengubah diri kita sehingga kita makin serupa dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29. Inilah perjalanan seumur hidup. Inilah indahnya. Berubah untuk apa? Makin serupa dengan gambaran karakter, kemampuan, komitmen kita berubah. Menjadi inspirasi buat orang lain. Tetapi yang terutama adalah bukan itu. Jangkauan lebih luas. Dan kita lebih mengenal anugerah-anugerah Tuhan. Saudaraku, saya tidak tahu saat ini apa yang sedang Anda alami. Mungkin ada yang sakit. Ada yang kehilangan orang-orang dekat. Saya juga kehilangan lebih dari 89. Teman-teman lebih tua dari saya. Hati menangis. Mungkin juga kita terpisah jauh dari orang yang biasa ketemu. Mungkin penghasilan kita turun. Apa yang kita cita-citakan, kita tabung mau beli rumah nggak jadi. Mau ngawinin anak, tunda dulu. Mau sekolah dulu, semua terintang. Tapi maukah Anda hari ini melihat cerita ini? Pertama, jangan merasa sendiri. Kedua, Tuhan mau kita menerobos batas-batas dan lingkungan yang tadinya kita pikir paling baik. Yang ketiga, ada anugerah yang menunggu kita. Melebihi pikiran, keyakinan, dan apa yang kita bayangkan. Inilah yang mau dikatakan. Kisah Rasul pasal 16. Ada sesuatu yang siapkan buat kita di depan. Tinggal kita berkata, Bapa, aku tidak mengerti selalu apa yang kau lakukan. Memang tugasku bukan untuk mengerti selalu. Bapa, aku tidak merasa berani. Dan memang aku akui karena aku takut. Tapi aku tidak mau berhenti dengan rasa takut. Karena aku rasa khawatir, aku akui. Tapi aku tidak mau berhenti dengan rasa khawatir. Aku mau mengulurkan tangan. Peganglah Bapa, aku berjalan bersamamu, ikut engkau di belakang. Ubahlah aku. Ubahlah aku. Sehingga orang lain berkata, dia juga susah seperti kita. Dia juga menderita. Dia mengalami banyak problem. Cuman respon dia berbeda. Ada apa? Kita bisa berkata,
karena Roh Kudus di dalam diriku membisikkan perjalanan belum usai, masih panjang, dan anugerah demi anugerah menunggu di sana. Maukah Anda mengatakan begitu? Tuhan berkati Anda dimanapun Anda berada, biar anak, istri, orang tua, adik kakak, gereja Anda, rekan-rekan dekat semua, Tuhan jaga, Tuhan berkati, dan kita hidup dalam terpesona, dalam syukur yang tidak berkeputusan. Haleluya. Amin, saudara. Bapak Ibu, kami dari Vokal Grup Yamari Jakarta juga akan menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan dengan judul "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ke-15 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema "Ketika Tuhan merintangi jalanku", telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra, Dr. Ministry dari GKI Kayu Putih, Jakarta. Beliau juga adalah sebagai dosen di STT Cipanas. Tentunya kita semua telah diberkati dan semakin menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan menuntun hidup kita di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Evangelis Lasma Sianturi dari Semarang dan Vokal Grup Yamari Jakarta atas kesaksian dan pujian yang indah
Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya ke-16 tanggal 19 September 2020 dengan tema Hidup Lansia di Tengah Pusaran COVID-19 akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan BPL Yamari. Acara ini merupakan bagian dari penjabaran 2 bidang pelayanan Yamari, yaitu pelayanan misi dan pelayanan kesehatan. Dengan tema hidup lansia di tengah pusaran COVID-19, selain ditujukan kepada para lansia, tapi juga sangat berguna bagi kita semua untuk menjaga kesehatan di tengah situasi dan kondisi saat ini. Melalui kesempatan ini, saya mengingatkan dan menghimbau Bapak Ibu Saudara tentang protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Di akhir penayangan ibadah online ini akan ditayangkan nomor rekening bank dan QR Yamari untuk Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan berkat pelindungan, pertolongan dan pemeliharaan-Mu bagi kami bersama para pemirsa ibadah online Yamari di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan di Indonesia. Melalui ibadah online ini kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan kabar baik Injil keselamatan dalam Kristus Yesus dan menyampaikan pesan-pesan yang membangun iman, yang memotivasi dan yang memberi semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra bersama keluarga yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah online Yamari ini. Berkati juga Ibu Lasma Sianturi dari Semarang dan vokal grup Yamari Jakarta. Berkati Dr. Andreas Sanusi Kurniawan, Ketua 2 Bidang Kesehatan Yamari, yang akan menyampaikan materi tentang hidup lansia di tengah pusaran COVID-19 pada tanggal 19 September 2020. Dan berkati tim Yamari yang menangani program ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari ini, baik pria maupun wanita, baik usia muda, usia dewasa, dan lansia yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik masalah sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah teman hidup atau jodoh, dan juga masalah studi dan lain sebagainya. Tuhan kiranya berkenan menolong
menjamah, memulihkan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kekuatan, pertimbangan dan pengertian kepada Presiden, para Menteri, Satgas COVID-19, dan para kepala daerah agar mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat sekaligus menyelamatkan ekonomi. Kami berdoa untuk kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dengan mentaati menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk membatasi dan memutus masa rantai penyebaran virus corona ini. Kami berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan Desember tahun 2020 ini di 270 daerah untuk memilih gubernur di 9 provinsi, memilih bupati di 224 kabupaten, dan memilih wali kota di 37 kota. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Kami percaya kepada Tuhan yang hidup, yang maha kuasa, yang berdaulat atas alam semesta. Tuhan yang sanggup menolong kami dan sanggup menolong bangsa kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.